Perkenalkan, nama saya Rasima, SPDI, dengan nomor induk mahasiswa 425115222304. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 4 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 4 SDN 008 Patangtumu, Kecamatan Manda, dengan materi iman kepada Rasul Allah. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Sehat. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pengertian yang baik. Amin. Baik, setelah kita berdoa, mudah-mudahan pelajaran nanti yang kita ikuti bermakna, bisa melekat di pikiran kita ya, dengan berdoa tadi. Apa yang kita hadir hari ini? Ada semua. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah seluruhnya berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah.
mencatat apa-apa yang penting di dalam video tersebut ya. Sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, sidik, amanah, tauhid dan patoran. Sidik, amanah, tauhid dan patoran. Sidik itu jujur, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, patoran itu cerdas. Tabligh menyampaikan, patoran itu cerdas. Sidik lawannya amanah khianat, tabligh lawannya iman, patolah balada. Sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh dan patoran. Sidik lawannya amanah khianat, tabligh lawannya iman, patolah balada. Sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh dan patoran. Jadi sifat-sifat Rasul tadi ada empat. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat patonan. Jadi yang sifat yang wajibnya ada empat dan yang mustahilnya ada empat juga. Anak-anak perhatikan ya, iman kepada Rasulullah, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Rasulullah menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Untuk apa? Membimbing umat manusia ke jalan yang lebih benar ya. Dari zaman jahiliyah menjadi zaman sekarang. Baiklah anak-anak, di sini ada dalil Al-Quran surah Al-Ahzab yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu ya. Dimaksud di sini ya, kan jumlah Rasul ada 25. Rasulullah ini dialah Nabi yang terakhir. Jadi tidak ada lagi nabi-nabi yang lainnya setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama Rasul yang wajib kita ketahui.
menyembunyikan sesuatu, misalnya apa itu enggak ya. Yang selanjutnya balada, tidak cerdas ya. Tujuan diutusnya Rasul yang pertama apa? Menyampaikan wahyu Allah. Yang selanjutnya membimbing manusia jalan yang lurus. Selanjutnya memberikan kabar gembira dan peringatan. Yang selanjutnya menjadi teladan bagi umatnya atau umat manusia ya. Menyempurnakan akhlak manusia, dan yang terakhir menegakkan keadilan di muka bumi. Hikmah dari beriman kepada Rasul antara lain meneladani akhlak mulia, memperkuat keimanan kepada Allah, dan membentuk kepribadian yang baik, serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Setelah kita mempelajari tadi itu ada tugas kelompok yang akan dikerjakan kalian dari materi yang Ibu ajarkan. Ada tugas kelompok ya. Ini Ibu kasih kelompok yang pertama bunga mawar. Tambah lagi bunga cempaka. Kerjakan ya Ibu. Kasih waktu 5 menit ya. Kerjakan. Waktunya udah habis. Membahas presentasi diskusi kita ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Mawar. Itu apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasulullah? Artinya iman kepada Rasulullah adalah Rasul kepada manusia untuk menyampaikan wahyu dan hidup agar manusia berjalan di jalan yang benar. Dua, mengapa Allah SWT memutuskan para rasul kepada manusia? Allah SWT memutuskan para rasul karena manusia membutuhkan pertunjukan hidup yang benar. Rasul menyampaikan wahyu Allah. Rasul menjadikan teladan akhlak mulia menyukai umat manusia. Ketiga, tulis beriman nama Rasul Allah yang kalian kali. Satu, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud,
merefleksi dari pelajaran yang Ibu ajarkan tadi. Apa yang kalian bisa ingat? Nabi yang pertama, Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tugasnya? Menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, karena kalian pulang kan semangat mau pulang ya. Nah, tetap semangat. Ya, karena pelajarannya sudah selesai, karena kita mau pulang. Untuk anak-anak ibu di rumah ya, jangan lupa mengulangi pelajaran yang telah kita pelajari ya. Baiklah anak-anak, kalian mau pulang, jangan lupa pelajarannya diulangi di rumah ya. Baiklah anak-anak, terima kasih ya untuk kalian yang sudah belajar hari ini dengan rapi dan tidak ribut ya. Untuk sebelum pulang, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Berdoa mulai. Doa mulai. Berdoanya selesai, boleh pulang dengan tertib.